What is this shit? No! Berlatar di sebuah bandara, cerita diawali dengan sebuah pesawat yang baru saja terbang dari landasan. Seorang tentara bayaran yang habis merampok bank membajak pesawat itu untuk melakukan pelariannya. Di sana ada seorang agen FBI bernama Howell untuk mencegah pelarian si pria tersebut. Sayang bagi si agen, dia harus terkena tembakan peluru. Si perampok tersebut dengan cepat membawa tas yang berisi uang dengan terjun dari pesawat. Adegan selanjutnya di sebuah lokasi penebangan kayu di hutan, ada seorang pria yang sehari-harinya bekerja sebagai tukang nyingso atau yang disebut penebang pohon. Dia bernama Will. Meski begitu, Will tetap bersyukur dan tabah dengan pekerjaannya tersebut. Saat mau pulang, dia disapa oleh sebut saja Nining yang bertanya kepada Will apakah dia akan ke bar malam ini. You gonna go to the bar tonight, Will? I'm not sure. Taking care of my mom and all the hours we work here. Saat musim gugur, mereka akan melakukan hari pembukaan dengan berburu. Di sana Nining bertanya kepada Will di mana dia akan berkemah besok. Will akan berkemah di sebuah lokasi penebangan kayu, mempunyai seorang koneksi untuk mendapatkan izin mudah baginya untuk memasuki hutan tersebut. Saat berada di hutan, sinyal handphone mereka ataupun WiFi tetangga tidak akan berfungsi di sana. Tetapi Nining selalu siaga dengan membawa sebuah radio dan berkemah di lokasi sama seperti biasanya. Make it. Not one of the mysteries. You have not been able to spot a bull, let alone get a shot. Pada malam yang sama di tempat lain kita melihat seorang tentara bayaran yang kita panggil saja Namlung. Nampak Namlung mendapatkan tugas dari si bos mafia untuk mencari uang yang ketika dibawa oleh orangnya. Diketahui pria yang melompat dari pesawat adalah orang suruhannya, sehingga Namlung menebak kalau orang suruhannya antara menyangkut di pepohonan atau mengalami masalah dengan parasutnya saat terjun. Karena besok adalah hari berburu nasional yang pasti akan banyak para pemburu yang ke hutan, sehingga untuk mencari uang tersebut Namlung dan timnya melakukan kegiatan berburu untuk sebagai kedok. In the morning. Well, you should be out there, right? Complications. How so? Now I hope you read. Sebatang sebat akan menjalin sebuah persaudaraan. Ketika selesai dari bar, Will bertemu dengan Namlung yang karena Will carera melihat Namlung yang sedang merokok di luar, dia pun meminta sebatang sebat. Thank you. Hunting and fishing. Thanks for the smoke. The FBI and local authorities across 6 counties. Tak sabar untuk berburu di hari besok, Will mempersiapkan persenjataan dan perlengkapan yang harus dibawa. Paginya, Will berangkat dengan menggunakan mobil miliknya hingga akhirnya dia sampai di tempat lokasi camping Anu Merenah. Kemudian dia mengumpulkan tihul bakar untuk membuat api dan memasak daging untuk sarapan. Di hari yang sama, terlihat seorang pria lokal yang hendak membuka gerbang ke dalam hutan. Dia dihampiri oleh Namlung, melihat pakaiannya seperti akan mau perang dan tidak terlihat seperti pemburu. Menurutnya, dia ingin tampil beti atau bedati batur. Say, you boys don't look. Scene beralih pada kantor kepolisian setempat. Di sana ada sheriff yang bernama Sheriff Muniz. Saat itu dia didatangi oleh agen Howell. Dia menjelaskan bahwa agen mereka mencari di utara daerah sini, namun juga tidak ada hasil karena mengingat hutan di sekitaran sini begitu luas. Kedatangan dia ke sini untuk menanyakan apakah ada laporan-laporan keanehan seperti uang berjumlah besar ditemukan di tengah hutan. Menurut sheriff, jika masyarakat menemukan uangnya, kemungkinan besar mereka tidak akan menghubunginya. Sorry for dropping in like this. I used to hunt in these woods. Researching. Aerial reconnaissance. I used to hunt in these woods.
kembali ke Will yang saat ini sedang nganyingan atau berburu rusa. Setelah capek-capek menyusuri hutan dan mencari jejak rusa, sampai akhirnya Will menemukan seekor rusa besar untuk dia tembak. Pandangan Will seketika teralihkan oleh selembaran kertas yang ada di bawah. Ada satu, pasti ada juga yang lainnya. Mungkin itu yang ada di pikiran Will saat ini. Uang tersebut merupakan uang dari suruhannya si bos mafia yang terjun dari pesawat, sehingga Will menghampiri orang tersebut yang sudah dinyatakan tewas. Rezeki nomplok, Will membuka tas yang berisikan uang dengan jumlah yang banyak serta sepucuk pistol yang dia ambil, sehingga Will menghentikan pemburuannya dan tanpa banyak pikir dia langsung membawa uang tersebut. Kemudian Will membawa uang tersebut ke tempat saat dia memulai camping. Saat dia mencoba menghitung uang itu, tiba-tiba muncul Namlung yang saat mereka bertemu di bar malam itu. Melihat uang tersebut berada di Will yang sekarang mereka cari, Namlung meminta dia untuk segera menyerahkan uang yang mereka cari itu. Namun karena Will tetap kekeh untuk tidak menyerahkan uang tersebut kepadanya, Namlung yang mulai emosi pun menyuruh anak buahnya untuk menembak blok mesin mobilnya si Will, sehingga terjadi saling adu tembak di sana. Everyone will go home. Die! Daripada terjebak di sini, Will menggunakan cara lain dengan melemparkan jerigen bensin lalu meledakkannya, sehingga dia memiliki kesempatan kabur ke dalam hutan. Namlung membagi posisi bersama kedua kroconya. Dengan mengepung si Will, mereka juga harus waspada. Mengingat Will adalah seorang pemburu, dia mungkin ahli dalam menggunakan senapannya. Si bos mafia pun video callan dengan Namlung apakah dia menemukan uangnya. Dia menjawab kalau ada sedikit komplikasi, dan dia juga menceritakan orang suruhannya si bos mafia yang mengalami patah leher terjatuh melalui pepohonan saat mendarat. Seorang pemburu lokal telah menemukan uangnya sebelum mereka. Setelah Namlung mendapatkan uangnya, dia meminta si bos mafia untuk bernegosiasi. Am I sensitive? Excuse me? There's been a complication. Setelah cukup lama berlari, Will berhenti sejenak di pinggir sungai untuk melihat peta. Namlung menemukan keberadaannya hingga terjadi adu tembak juga di sana. Untuk menghindari tembakan, akhirnya Will mundur dan lari ke tempat lain. Baru saja lolos dari Namlung, dia harus berhadapan dengan kroconya Namlung yang mengetahui keberadaannya. Yang pada kesempatan itu, Will berhasil mengeker salah satu kroconya, si Namlung, dengan mengenaskan. Will harus mendapatkan rasa sakit dengan luka tembakan yang dia dapat di bagian perutnya. Meski menahan rasa sakit, Will tetap berusaha berjalan hingga akhirnya dia berhasil menemukan mobil Nining karena tahu dia camping di daerah sini lalu pingsan di sana. Setelah sadar, luka Will sudah dibalut oleh Nining ketika dia tidak sadarkan diri. Melihat uang yang dibawa Will, Nining cukup terkejut dan bertanya-tanya. Will menjawab bahwa itu uang curian dan mereka ingin uang itu kembali, dan Will juga membunuh salah satu dari mereka. Will berkata kalau mereka harus pergi dari sini dan menyerahkan uang tersebut ke kantor polisi. Dengan pekerjaan mereka sebagai penebang kayu, Nining menyarankan kenapa kita tidak ambil saja uangnya. Dengan uang sebanyak itu, mereka bisa memulai hidup yang baru, membeli mobil, emas, motor Supra. Saat mereka akan pergi, tiba-tiba These cats are serious, huh? Why don't we just take the money, Will? ya, Namlung mengetahui keberadaannya sehingga Nining harus mati di sana. Cita-cita Nining pun sirna ketika Namlung menembaknya. Muak dengan Namlung yang terus mengejarnya, di dalam tas tersebut Will menemukan GPS. Kemudian dia membuat sebuah peledak lalu melihat posisi yang tepat. Setelah itu dia meletakkan tasnya untuk melabui mereka.
Sementara dia akan memantau mereka dari atas bukit setelah melihat mereka berhenti di lokasi yang diharapkan, dan ketika salah satu kroco Namlung mengambil dari dalam tas itu, Will menggunakan senapannya sehingga Check that out. What is this shit? melihat fakta bahwa Will bukanlah orang yang sembarangan dan bukan penebang kayu biasa, Will berhasil menembak tangan kiri si Namlung dan turun dari atas bukit sehingga terjadi perang 1 lawan 1. Will berhasil membuat si Namlung bang berat. Pada saat ada kesempatan untuk menembaknya, tiba-tiba pelurunya habis dan terjadi adu perkelahian. Sebagai tentara bayaran, jelas fisik si Namlung lebih kuat ketimbang si Will. Di saat yang bersamaan ada tim penyelamat di sana. Fire down here. Namlung yang mendapatkan tas itu dari Will tidak sabar untuk membawanya. Setibanya di jalan, kebetulan ada mobil warga yang ketika dia mencoba memberikan bantuan, Namlung tiba-tiba menembaknya bahkan membajak mobilnya tersebut. Man, you look like you need a hospital. Kali ini si Namlung dibuat kesal sendiri ketika mengetahui isi yang ada di dalam tas tersebut hanyalah sebongkahan batu. Will sekarang sudah berada di rumah sakit berkat tim penyelamat yang menemukannya. Di sana sudah ada agen Howell yang memberikan pertanyaan untuk Will jawab. Will mengatakan bahwa sekelompok orang yang tidak dikenal berusaha membunuhnya di hutan. Si perawat memberitahu Will kalau dokter sudah mengeluarkan 1 peluru di bahunya. Dan yang paling jelas, dia mengalami beberapa memar di bagian tulang rusuknya. Soal uangnya, Will tidak memberitahu agen Howell secara jelas. Di situ juga ada Sheriff Muniz yang ingin mengetahui siapa yang telah mencoba membunuhnya. Will menceritakan kalau ada 3 orang yang mencoba menghabisinya dan mereka sudah membunuh Nining di sana. Yeah. That. So, Body count's pretty high on this. Di saat yang bersamaan, si perawat yang mendengar suara pintu terbuka, dia pun penasaran untuk mengeceknya. Tak sengaja agen Howell melihat si perawat yang sudah tak sadarkan diri. Ternyata itu dilakukan oleh si Namlung yang ingin balas dendam kepada Will. Bahkan dia juga menembak si Sheriff. Diane. Diam-diam Namlung menancapkan pisau ke agen Howell yang tepat menusuk limpahnya. Setelah menghabisi si agen, Namlung berhasil menemukan kamar Will sedang dirawat. Sempat terkecoh dengan bantal yang ditutupi selimut. Ternyata Will bersembunyi dan... Will berhasil mengambil pistol yang tergeletak sehingga menembaknya. Namun beruntung si agen yang masih kuat berdiri pun menembak si Namlung sekaligus membalas apa yang telah si Namlung perbuat tadi kepadanya. Beberapa bulan kemudian, Will mendatangi ke makamnya Nining dan meletakkan setangkai bunga. Will menyesal jika saat itu mereka pergi lebih cepat, mungkin tidak akan terjadi pada Nining. Tak lama muncul si agen yang masih penasaran terhadap Will. Setelah melihat Namlung yang begitu ambisi untuk kembali ingin menghabisi Will, dia ingin tahu alasannya dan pasti semuanya ada alasannya. Dan ingin mencari tahu soal uangnya. but you're not. I'm scheduled to leave town. Agent Howell? Namun Will tidak mengakui hal tersebut. Sebagai tukang penebang pohon yang penghasilannya di bawah rata-rata, tidak ada alasannya memulai awalan baru. Will pergi ke dalam hutan sendirian dengan membawa tas, entah mau mulung kado atau sesuatu yang dia ambil. Ya, yang ternyata uang tersebut Will sembunyikan. Dengan uang sebanyak itu, Will yang mungkin bosan jadi tukang ngeret kayu, terus dia membeli mobil mewah atau menjadi pengusaha.
Terkadang rezeki tidak kita duga. Jalanilah pekerjaanmu tanpa mendengarkan perkataan orang. Setelah Will menemukan uang itu dan akan memilikinya, hampir saja membuat nyawanya terancam. Namun berkat kepintarannya, dia berhasil mengecoh si Namlung. Tamat.